awal diangkat itu di Kabupaten 50 kota. Alhamdulillah mungkin waktu itu pengangkatan sebetulnya guru-guru baru itu jauh-jauh sampai ke daerah Kalubur. Tapi alhamdulillah Ibu diangkat di salah satu sekolah di Kecamatan Harau. Kemudian setelah jadi guru di beberapa sekolah, diusulkan oleh pengawas untuk jadi kepala sekolah. Sebetulnya Ibu kepala sekolah ini karena kepala sekolah adalah merupakan tambahan. Jadi guru tugas tambahannya adalah sebagai kepala sekolah. Karena Ibu sudah jadi kepala sekolah udah 16 tahun loh. Nah, pindah kemari. Akhirnya di guru sebulan di SD 03 di di belakang Nusina. Nah, waktu panggilan nama Ibu untuk dilantik jadi kepala sekolah. Awal jadi kepala sekolah di SD 23 Payakumbuh di Sungai Durian. Sungai Durian itu pertama kali Ibu jadi kepala sekolah di Kota Payakumbuh. Oke. Banyak program ya kita pokoknya apapun program yang diluncurkan oleh Dinas Pendidikan tentu kita laksanakan. Juara saat ini Ibu pun harus bersedia menerimanya. Iya, ya namanya juga kompetisi kompetisi ya. Kalau menang itu kan biasa. Nah, akhirnya juara, Ci. Juara berapa? Juara 1. Keren. Dapat emas. Emas 1, perak 1. Waktu diumumkan, itu memang sangat speechless kita saat itu ya. Terus juga guru kita juara 1 di tingkat nasional. Itu dalam berbagi praktek baik. Nah, kebetulan SD kita sasaran dari IGI. Nah, akhirnya diadakanlah seperti kompetensi di tingkat nasional. Alhamdulillah juara 1 di tingkat nasional. Terharu juga sebetulnya. Ya. Anak jadi juara, guru jadi juara, kita ikut diterbangkan. Oh iya, itu sudah reward itu. Iya. Cici juga mendengar itu banyak sekali tuh dari wali murid bilang kalau SD 21 itu ternyata adalah gudangnya prestasi, teman-teman. Gitu. Jadi tangannya Ibu Amperawati ini memang luar biasa gitu. Jadi kita tanya dulu dong gitu. Kira-kira prestasi apa saja sih sebenarnya yang sudah diraih dan ditoreh oleh SD 21 Payakumbuh? Begini sih, sebetulnya di sini kan sebagaimana Ibu sampaikan tadi udah ada semuanya. Cuman sekarang Ibu tinggal memoles dan mendongkraknya. Nah, alhamdulillah di setiap kegiatan kita selalu jadi juara. Makanya sering didengungkan oleh guru, Redusa gudangnya prestasi. Nah, Redusa itu apa, Bu? Republik 21. Republik 21. Republik 21. Dan tentunya Ibu ingin orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya sekolah ke SD 21 Payakumbuh, mari kita bersamai anak kita bersama-sama agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang pertama, anak-anak yang punya karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman podcast FSB Paliko. Jumpa lagi bareng Cici Kenzi pada hari ini. Nah, memang mungkin agak sedikit berbeda. Bisa kita lihat ya, tadi kita sudah keliling, banyak sekali piagam-piagam yang berada di ruangan ini. Baik, kali ini Cici sudah berada di salah satu SD negeri di Kota Payakumbuh, yaitu SD 21 Kota Payakumbuh. Dan saat ini kita sudah berada bersama dengan Ibu Amperawati SPD. Beliau adalah merupakan kepala sekolah dari SD 21. Dan teman-teman FSB Paliko, seperti biasa di FSB Paliko kita bukan hanya akan memberikan pendidikan politik, hukum dan sosial, namun kita juga akan memberikan edukasi serta literasi untuk kita semua. Baik, kita sapa terlebih dahulu ada Ibu Amperawati yang kenal disapa Bu Am ya, Bu. Selamat pagi, Bu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi, Cici. Alhamdulillah selamat pagi juga, Ibu. Memang beliau sangat luar biasa, disiplinnya sangat tinggi, namun beliau suka senyum dan ramah ya. Ibu boleh dong, Bu, ceritakan sedikit pengalaman Ibu menjadi seorang guru hingga hari ini. Ibu diangkat jadi guru ini pada tahun 1986. 86. Iya, awal diangkat itu di Kabupaten 50 kota. Alhamdulillah
mungkin waktu itu pengangkatan sebetulnya guru-guru baru itu jauh-jauh sampai ke daerah Kalugur. Tapi alhamdulillah Ibu diangkat di salah satu sekolah di Kecamatan Harau. Kecamatan Harau. Kemudian setelah jadi guru di beberapa sekolah, diusulkan oleh pengawas untuk jadi kepala sekolah. Sebetulnya Ibu kepala sekolah ini karena kepala sekolah adalah merupakan tambahan. Jadi guru tugas tambahannya adalah sebagai kepala sekolah. Jadi di samping kita mengerjakan sebagai kepala sekolah, kita tetap menjadi guru. Jadi karena mungkin motivasi dari pengawas dan waktu itu ada Capdin, jadi akhirnya Ibu ikut tes. Tes kepala sekolah. Waktu itu tes, alhamdulillah lulus sebagai kepala sekolah. Kemudian diangkatlah pertama kali di SD 02 Tanjung Aro. Nah kebetulan Ibu dari SD yang banyak murid pindah ke sekolah yang di 02 Tanjung Aro itu sedikit siswanya. Jadi lapangannya luas. Ya, saya sekolah lebih kurang 350 siswanya, hingga 42 orang. Jadi kepikiran bagaimana caranya, padahal kita baru kepala sekolah baru ya, jadi berusaha akhirnya bekerja sama lah dengan wali nagari, kemudian dengan pemuka masyarakat di situ. Alhamdulillah pada tahun berikutnya naik jumlah siswa. Nah kemudian juga karena daerah kita itu sebetulnya apa namanya perbatasan kabupaten dengan kota. Jadi anak-anak SD yang tamat di Tanjung Aro itu sekolahnya ke SMP 3. SMP 3. Dulu namanya SMP Bukit Setabur kan. Waktu itu ada Pak Kabid, kita buat satap di sini ya. Ya akhirnya berdirilah satap. Jadi pengalaman juga pernah jadi kepala sekolah SMP. Oh gitu. Iya, 2 tahun jadi kepala sekolah SMP. Akhirnya sekolah kita rekroping, pindah ke SD 03 Tanjung Aro namanya. Kemudian lanjut lagi pindah ke Mungu, SD 03 Mungu. Sini pengalamannya luar biasa, Ci. Nah, kalau sebagai kepala sekolah kita lihat awal kita masuk satu sekolah, kita lihat kondisi saya bisa lakukan apa di sini. Ya betul. Nah, kebetulan letak sekolahnya sangat strategis. Wah, luas. Akhirnya dicoba ikut berbagai lomba. Waktu itu ada LSS namanya, lomba sekolah sehat. Alhamdulillah dari awal sampai akhirnya kita lolos lomba sekolah sehat di tingkat provinsi. Nah, waktu itu memang Dewi Fortuna sedang berpihak ke kita ya. Iya benar. Akhirnya banyak program yang kita lalui. Ada namanya lomba apa namanya sekolah adiwiyata itu sampai ke nasional. Nah yang paling membuat Ibu senang ya sebagai seorang kepala sekolah, sekolah kita dipilih jadi sekolah rujukan. Sekolah dasar rujukan. Itu satu per kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah kebetulan di Kabupaten 50 kota terpilihlah SD Ibu, SD 03 Mungu. Kalau di Kota Payakumbuh itu SD 02. Nah, SD 02. Nah, alhamdulillah karena Ibu begini, sebetulnya jadi kepala sekolah adalah suatu hobi jadi kepala sekolah. Walaupun sekolah-sekolah ini kan banyak juga tantangannya. Karena kita kalau orang yang mengatakan kita ini seperti bika. Nah, di atas ada api, di bawah ada api. Iya benar. Jadi kita di antara itu. Kita di antara itu. Tapi Ibu menikmati saja. Kemudian tentu bekerja sama dengan guru, dengan wali murid. Ini yang sangat penting, Ci. Kalau nggak ada kerjasama dengan guru, orang tua, apapun program yang kita lahirkan itu tidak akan jalan, jalan dan tidak sukses. Bahkan ada salah seorang wali murid, Bu, kalau bisa tiap tahun kita lomba, sekolah kita bagus. Nah, karena memang radiusnya sekolah sehat ini 500 meter. Akhirnya ikut tingkat nasional. Waktu itu kita belum lagi beruntung, maklum aja lawannya Indonesia. Tapi kita sudah keluar di provinsi. Nah akhirnya orang kan kok bisa SD 03 Mungu nih ya jadi juara di provinsi. Nah
kata orang provinsi, kalau orang mau studi tiru ke sekolah ibu nggak boleh larang ya. Akhirnya banyak orang datang Ji. Iya ampun. Berarti untuk ke SD 21 ini tadi kan itu tuh. iya. Nah artinya gini, sebetulnya ibu apa kata atasan tentu kita ikut. Iya betul. Akhirnya apa yang kita lakukan di kabupaten itu Mhm. membuat kita bisa apa namanya Termotivasi, termotivasi. Akhirnya dengan kegiatan yang kita lakukan itu apa saja jalan kita akan mudah Ci. Contoh, ibu pindah ke Kota Payakumbuh ya. Nah itu setelah berbuat di kabupaten, puncaknya di tahun 2017, 16-17. Nah akhirnya kepikiran lah, karena ibu tinggal di Kotona Nampe, jadi itu jarak dari rumah ke tempat tugas ibu lebih kurang 13 kilo. Nah jadi itu, tapi ibu tetap datang tetap pagi, jam 7 udah sampai di sekolah. Nah akhirnya kepingin pindah ke Kota Payakumbuh. Nah yang pertama alasan kalau masa dinas kita sudah apa namanya sudah pas untuk pindah itu kan sebetulnya tidak susah juga untuk pindah. Iya bisa berarti. Nah ya, kemudian mengikuti suami, kebetulan suami ibu bekerja di PNS juga di Kota Payakumbuh. Akhirnya coba masukkan lamaran. Jadi kata waktu itu ada UPT, ini luar biasa beliau. Jadi Pak, saya coba pindah ya Pak. Sebetulnya saya keberatan memindahkan ibu, tapi semua program yang saya luncurkan apapun ibu sudah lakukan dan menurut saya itu maksimal. Akhirnya ditandatangani karena ibu memang inginnya kita pindah itu dari bawah. Akhirnya sampai ke bupati. Nah, kebetulan pas waktu membuat SMP 2 ini beliau wakil bupati peletakan batu pertama. Jadi beliau ingat, oh Ibu Amperawati yang pernah buat SMP 2 Luak. Iya Pak, masih ingat Pak? Ingat lah. Jadi bilang kenapa ibu pindah? Katanya. Pak, sebetulnya apa yang Bapak perintahkan atau tugaskan kepada saya sebagai kepala sekolah udah saya kerjakan. Saatnya sekarang saya ingin pindah dekat rumah, kemudian bisa juga mendampingi suami. Wih rugilah kami melepas ibu. Oh banyak lagi Pak yang lain. Akhirnya beliau tanda tangani juga pindah ibu. Tapi sebetulnya ibu agak sedih juga meninggalkan kabupaten ini. Udah lama di situ sekitar 32 tahun. 32 tahun. Wow, luar biasa 32 tahun. Ya. Nah, akhirnya masuk ke kota. Nah, kemudian di kota ini syarat jadi kepala sekolah NUKS, nomor unik kepala sekolah. Jadi ditanya tanya oleh kasih PTK di Dinas Pendidikan, Ibu ada NUKS-nya Bu, sertifikat NUK? Ada Bu. Nah, kebetulan Ibu gini, jadi kepala sekolah itu agar kita apa namanya sesuai dengan aturan. Jadi aturan kepala sekolah itu harus ada NUK. Nah, kebetulan di kabupaten waktu itu satu keharusan. Tapi Ibu karena ada kesempatan untuk melakukan itu, Ibu ikut. Karena kita kan yang sertifikasi lebih keren sebut sertifikasi. Nah, itu tujuannya kan untuk apa? Untuk meningkatkan profesi kita. Nah, jadi Ibu ikut kegiatan NUK itu selama 6 bulan. Itu biaya sendiri karena Ibu inginnya jadi kepala sekolah legal. Ada sertifikat kita sebagai seorang kepala sekolah. Nah, itu bagi Ibu suatu keberuntungan juga. Kalau nggak ada NUK tuh itu di kota kita nggak bisa di kepala sekolah karena syarat di Kota Payakumbuh harus ada itu. Nah, apa yang Bu dapatkan itu Ibu kasih taulah ke kawan. Apa saja yang dianjurkan oleh pemerintah itu kita ikut. Nah, karena bagi Ibu itu suatu kalau nggak ada NUK nggak bisa Ibu jadi kepala sekolah. Karena Ibu sudah jadi kepala sekolah udah 16 tahun loh. Kita kemarin akhirnya di guru sebulan di SD 03 di apa di belakang Nusina. Nah waktu apa panggilan nama Ibu untuk dilantik jadi kepala sekolah. Awal jadi kepala sekolah di SD 23 Payakumbuh di Sungai Durian. Sungai Durian itu pertama kali Ibu jadi kepala sekolah di Kota Payakumbuh. Apapun program yang diluncurkan oleh Dinas Pendidikan tentu kita laksanakan. Kalau Ibu gini, kalau kita kasih tugas artinya itu kita akan pertanggungjawabkan dunia akhirat. Iya betul, amanah kita dipertanyakan ya Bu. Jadi makanya Ibu selalu memotivasi kawan, kita makan di sini. Nah, bagaimana kita membersamai anak-anak, bagaimana orang bisa
apa namanya, merasa nyaman orang tua menyekolahkan anak ke sekolah kita, walaupun sebetulnya banyak tantangan. Nah, 3 tahun 9 bulan Ibu di SD 23, akhirnya Ibu nggak tahu juga ya bahwa pindah ke SD ini, ke SD 21 ini kan dulu namanya SD Teladan Ci. Yo, SD Teladan. Nah, jadi Ibu rasanya pindah ke sini merupakan suatu hal yang luar biasa dan Ibu takut tidak bisa menjalankan karena nama udah lekat di SD ini ya, SD Teladan. Nah, bagi Ibu begini saja. Kalau apa namanya pimpinan kita mempercayakan, tapi Ibu insya Allah ya selama jadi kepala sekolah nggak pernah minta-minta. Oh, pindahkan saya ke sana, pindahkan saya ke situ. Karena Ibu takut, paling takut tidak bisa menjalankan amanah. Karena nanti kalau kita yang minta, dulu nggak minta di sana, ternyata Anda tidak bisa sesuai dengan harapan saya, kan? Itu kata pimpinan kita kan. Akhirnya karena udah pelantikan, Ibu apa saja berserah diri kepada Allah dan berharap agar kita bisa mengemban amanah. Kalau menurut Ibu sekolah ini pernah sekolah yang diminati oleh masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke SD 21. Nah, kemudian lagi embel-embel tadi sekolah teladan. Nah, nanti karena kehadiran kita teladannya hilang ya. Nah, makanya Ibu bekerja keras lah di SD 21 ini. Waktu Ibu kesini ada 19 rombel. Siswanya 600 lebih sih. 600 lebih. Ya, Ibu nggak pernah sekolah yang siswanya sebanyak inilah. Iya, betul. Paling banyak dulu 350 waktu jadi guru. Jadi Ibu sampai di sekolah ini, karena sekolahnya memang udah bagus. Emang sudah bagus. Udah bagus ya? Sekolah fisiknya udah bagus. Ibu cari solusi mana yang bisa, oh ya ini bisa kita lakukan. Karena memang kalau di sini wali muridnya luar biasa. Makanya Ibu senangnya di sini. Kalau di sekolah tempat Ibu lama, contohnya kan banyak kegiatan yang bermuara nasional aja. Ada namanya OSN, ada namanya O2SN, ada namanya FL2SN, itu muaranya kan nasional. Nah, ya, kita lihat itu yang bermuara nasional. Nah, akhirnya bekerja sama dengan guru, tapi yang paling penting dulu jaga jembatan hati dengan guru. Iya, jaga jembatan hati, ya betul yang sekali. Penting. Jadi itulah yang Ibu ciptakan di SD 21. Tapi kita gini, di saat tugas memang harus dilaksanakan, tentu perasaan kita kesampingkan dulu ya. Tapi betul. Bagi Ibu apa namanya, pendekatan jembatan hati itu sangat penting. Apapun yang kita lakukan, kalau nggak kerjasama dengan guru dan wali murid, itu nggak akan ada hasil. Iya benar. Ibu, Cici juga mendengar itu banyak sekali tuh dari wali murid bilang kalau SD 21 itu ternyata adalah gudangnya prestasi, teman-teman. Gitu. Jadi kakok tangannya Ibu Amperawati ini memang luar biasa gitu. Jadi kita tanya dulu dong gitu, kira-kira prestasi apa saja sih sebenarnya yang sudah diraih dan ditoreh oleh SD 21 Payakumbuh? Sebetulnya di sini kan sebagai Ibu sampaikan tadi udah ada semuanya. Cuman sekarang Ibu tinggal memoles dan mendongkraknya. Nah, alhamdulillah di setiap kegiatan kita selalu jadi juara. Makanya sering didengungkan oleh guru, Redusa gudangnya prestasi. Nah, Redusa itu apa, Bu? Republik 21. Republik 21. Republik 21. Keren. Jadi Redusa gudangnya prestasi. Karena di sini ada olahraga cabang karate. Karate itu sebetulnya dojo itu sudah ada di zaman sebelumnya, udah ada juga. Cuman Ibu lebih intenkan kerjasama dengan apa namanya dojo ini. Nah, kita hanya memberi fasilitas. Nah, ke masalah latihan, masalah merekrut siswa, itu sudah ada apanya dojo tadi. Cuman kita sediakan fasilitas. Iya. Nah, makanya di sini ada latihannya 2 kali seminggu. Nah, Ibu senang tiap sore, pokoknya setiap hari di sekolah ini ramai kegiatan gitu. Nah, jadi yang paling berkesan bagi Ibu di tahun 2023 prestasi yang sampai ke nasional. Nah, di bidang apa itu, Bu? Yang pertama siswa. Nah, siswa kita di cabang silat. Oh, silat. Silat atas nama Navaro ya. Jadi
juara di provinsi, akhirnya diutus ke nasional. Nasional. Ibu sedih juga waktu Navarro ke provinsi. Dia pamit, Bu, doain Navarro ya juara di provinsi. Ibu doain Muna ya. Tapi kalau sampai ke nasional, Ibu ikut nanti ke nasional. Alhamdulillah sih. Masya Allah. Sampai ke nasional. Ibu tepatnya janji, Bu. Nah, memang ada juga surat tugas dari Dinas Pendidikan. Sana kami selama 7 hari mendampingi Navarro. Navarro ini luar biasa. Kelas 6, prestasi akademiknya juga luar biasa. Di kelas paling terbaik di kelasnya. Kemudian Ibu yang paling bagi Ibu ya Navarro nih, tadi malam kerja Muna? Sholat tahajud. Jadi besok lawannya Jakarta nih, DKI lawannya, mau final DKI. Jadi apa persiapan Navarro untuk menghadapi DKI untuk final besok? Navarro berdoa, Bu. Terus Ibu doakan juga Navarro ya. Iyalah pasti nak, insya Allah. Terus kalau kalah bagaimana? Ya berarti kita belum bisa jadi juara saat ini. Ibu pun harus bersedia menerimanya. Iya, ya namanya juga kompetisi. Iya, kompetisi ya. Kalah menang itu kan biasa. Nah akhirnya juara, Ci. Juara berapa? Juara 1. Emas. Dapat emas. Emas 1, perak 1. Perak 1. Di waktu diumumkan, itu memang sangat speechless kita saat itu ya, Bu ya. Terus juga guru kita juara 1 di tingkat nasional. Itu dalam berbagi praktek baik yang diadakan oleh IGI, Ikatan Guru Indonesia. Nah kebetulan SD kita sasaran dari IGI. Nah akhirnya diadakanlah seperti kompetensi di tingkat nasional. Alhamdulillah juara 1 di tingkat nasional. Terharu juga sebetulnya. Ya. Anak jadi juara, guru jadi juara, kita ikut diterbangkan. Oh iya, itu sudah reward itu. Iya, diundang ke Jakarta sih, mendampingi Navarro, mendampingi Bu Fitria, ini atas nama Fitria nih. Oh iya, Ibu Fitria. Iya. Nah jadi juga sebetulnya tahun sebelumnya kita juga jadi juara solo song atas nama Jojo. Karena Jojo ini terkenal di luar, jadi orang tetap berpikiran Jojo di SD 21. Kita lanjutkan kembali teman-teman, dan memang sekolah ini merupakan tempat terbaik untuk kita mengenal keberagaman ya. Benar ya Bu ya? Iya. Berprestasi di SD 21 yang sudah sampai ke nasional. Yang ke nasional itu ada namanya lomba O2SN, Olimpiade Siswa Nasional. Olimpiade itu cabang pencak silat. Pencak silat. Ya, itu yang siswanya. Nah, kalau gurunya berbagi praktek baik. Nah, itu kan di kurikulum Merdeka. Nah, jadi Bu Fit ini jadi narasumber nih Ci untuk 34 provinsi melalui daring. Tapi kan satu kebanggaan bagi betul. Bu ya. Iya betul sekali, bisa SD 21 ikut mogel di situ ya Bu. Oke. Akhirnya dengan prestasi ini sebetulnya kita tidak terlalu mengumbar prestasi, cuman bagi Ibu sesuai juga dengan arahan dari Dinas Pendidikan. Jadi apapun supaya orang tahu tentang keberadaan kita. Nah, apapun kegiatan dimasukkan di FB. Oh, di Facebook ya, di media Facebook, sosial. Media sosial. Akhirnya banyak orang yang datang ke sini tujuannya, kalau dulu namanya studi banding. Sekarang dikenal dengan studi tiru. Jadi banyak Ci, ada dari luar provinsi, contohnya kemarin ini dari Palembang, dari Kabupaten Banyu Asin. Jadi Bu sampaikan, di mana Ibu kenal dengan sekolah SD 21? Ya, saya kenal lihat di FB Bu, katanya. Nah, memang saya tertarik ke SD 21. Baru banyak orang datang ke sini. Bahkan ada sekarang kan tren nih sekolah penggerak. Nah, ada program pemerintah namanya sekolah penggerak. Nah, jadi waktu ikut tes sekolah penggerak itu umur Ibu udah 56. Ya rekrutnya minimal maksimal kepala sekolah 55. Dia nak lulus Ibu. Nah, akhirnya ada sekolah penggerak datang. Bu, kami mau studi tiru ke sekolah Ibu ya. Kalau Ibu dari sekolah penggerak, sebaiknya ke sekolah penggerak Bu. Sekolah kami hanya sekolah yang bergerak-gerak gitu. Nggak bisa jadi sekolah penggerak, sekolah bergerak-gerak aja. Ibu, ini yang paling monohok sebenarnya. Tahun ajaran baru ini
Ya. Itu memang terlihat sekali antusias masyarakat, Bu. Iya. Gitu, mereka berbondong-bondong sudah meramaikan sekolah SD 21, memang menjadi favorit mereka hari ini gitu. Jadi memang banyak sekali sepertinya yang daftar ke SD ini ya, Bu, untuk Iya. karena memang tahunya gudang prestasi di SD 21. Iya. Nah, itu untuk tahun ajaran baru ini ada berapa siswa, Bu, yang sudah mendaftar kemari? Kita kan begini sih, penerimaan peserta didik baru di Kota Payakumbuh dan ini tahun ketiga kita pendaftarannya melalui zonasi. Zonasi. Jadi memang yang kita diterima di sini adalah anak-anak yang dalam zonasi. Zonasi. Kemudian anak-anak yang perpindahan tugas orang tua. Ya. Kemudian anak-anak yang berada di kabupaten atau Kabupaten. daerah lain yang punya keinginan nyekolahkan anaknya ke sini. Jadi kita tidak terlepas dari kategori yang tiga. Di luar zonasi kita tidak terima karena itu memang sudah komitmen kami sebagai kepala sekolah. Ya, jadi kira-kira kemarin ini masih tahapan pengenalan lingkungan sekolah ya, Bu, masih ya? MPLS ya. Ya. Itu kira-kira apa saja kegiatan yang dihadirkan oleh SD 21, Bu? Itu yang pertama di MPLS ini kalau sekolah berharap seluruh wali murid kelas 1 itu mendampingi anaknya selama 3 hari ke depan. 3 hari ke depan. Ya, supaya anak-anaknya bisa nyaman berada di sekolah. Makanya kita ciptakan suasana yang membuat mereka nyaman. Jadi memang kita hibur mereka dengan acara-acara seperti awal pertama melepas balon, kan nampak happy mereka, gembira. Terus juga kita buat orang tua nyaman meninggalkan anaknya di sekolah. Nah, sehingga ada pengenal lingkungan sekolah untuk kelas 1 baru, mana ruang belajar mereka, mana ruang perpustakaan, mana toiletnya, mana ruang ibadahnya. Jadi diperkenalkan ke mereka. Berarti itu jadi kegiatan untuk 3 hari ke depan ini ya, Bu, ya? Banyak ada juga wawasan Wiyata Mandala, bagaimana mereka mengenal lingkungan, bagaimana mereka mengetahui, mengenal dan mencintai. Nah, yang penting kan setelah mereka mengetahui lingkungan sekolahnya, setelah itu mereka mengenal, setelah itu mereka harus mencintai. Jadi bagaimana kita menciptakan agar anak-anak mencintai lingkungan sekolahnya. Luar biasa Ibu Amperawati, sangat memotivasi sekali. Memang berarti Ibu sudah berapa puluh tahun menjadi seorang guru berarti Ibu? Hampir sudah 38 dari 38 tahun jadi 38 tahun, luar biasa. 2 tahun lagi, Ci. 2 tahun lagi. Aduh. 2 tahun lagi selesai. Iya, 2 tahun lagi selesai. Berarti mungkin dalam progres 2 tahun ke depan mungkin akan banyak lagi melahirkan prestasi-prestasi di SD 21 ya, Bu. Ya, tentu kita berusaha karena perjuangan sebagai seorang guru, sebagai kepala sekolah itu kalau Ibu selalu sampaikan kepada kawan, jangan berhenti di saat lelah. Berhentilah di saat kita telah selesai, telah sampai di tujuan. Jangan berhenti di saat lelah, namun berhentilah ketika kita sudah sampai di tujuan. Itu betul-betul kata yang motivasi. Sebetulnya di SD 21 ini yang mana disebut tadi kita akan beragam. Di wali murid kita dari bawah sampai ke tingkat atas. Ya, karena kita di sini sekitar 60% itu wali murid kita pegawai. Nah, kemudian beberapa persen pedagang. Kemudian ada juga yang wira swasta. Jadi dengan keberagaman ini, makanya Ibu harus bisa memanage dan mengelola guru Ibu agar bisa menghadapi wali murid yang beragam. Karena salah satu usaha yang Ibu lakukan, setiap guru kelas kan buat grup. Nah, Ibu berusaha masuk ke seluruh dalam grup. Nah, Ibu kan tahu di sana bagaimana perbincangan guru dengan wali murid. Jadi terpantau ya, Bu, ya. Terpantau di situ. Ibu, tadi kita sudah dengar ya sukanya, indahnya. Hari ini kira-kira ada kendala nggak sih, Bu? Atau hambatan atau dinamikanya ada nggak sih, Bu? Jadi kepala sekolah? Adalah. Jadi kalau bagi Ibu, Ibu pasti mengutamakan yang happy-nya dulu. Supaya yang duka itu nggak terlalu terasa, nggak terlalu mendalam. Jadi sehingga sebetulnya banyak juga. Yang pertama, guru kita banyak, personil kita banyak. Sekarang 34. Nah, tentu ada yang senior, ada yang junior. Nah, sekarang masalahnya IT nih. Sekarang kan pembelajaran melalui IT. Nah, yang senior nih kadang-kadang
Gitu ya, gaptek namanya kan. Cuman karena ada motivasi dari ibu agar yang junior ini mengiringi yang senior. Nah, itu mungkin di dalam pembelajaran. Tapi alhamdulillah karena mereka bisa bersinergi, itu nggak terlalu terasa. Tidak terasa ya, Bu. Kemudian wali murid. Nah, bagi ibu sebetulnya wali murid ini apa namanya, tempat berkeluh kesah sebetulnya, tentu melalui komite. Nah, kadang-kadang pola pikir kita wali murid kan sama. Jadi betul. ada yang menganggap negatif, tapi itu tidak semua. Tapi kadang-kadang bak pepatah orang ya, karena nilai setitik rusak susu belanga. Cuman bagi ibu itu ibu jadikan sebagai motivasi supaya kita berbuat lebih hati-hati lagi, kemudian berbuat maksimal. Nah, makanya untuk tahun ajaran ini, pelajaran 2024-2025 ini, ibu tambah lagi metode wawancara. Wawancara. Nah, bukan tes ya. Jadi penerimaan peserta didik baru kan tidak boleh tes. Karena memang tidak dilakukan tes. Jadi kita lakukan wawancara. Nah, dengan wawancara kita akan menggali keinginan orang tua. Nah, jadi salah satunya begini. Kenapa ayah bunda tertarik menyekolahkan anaknya di SD 21? Itu kan salah satu bunyinya nih. Ya Bu, karena di sekolah ini sekolah favorit, atau sekolah ini dulu sekolah teladan, atau ada juga yang jawab saya sekolah di sini dulu Bu, atau juga jawab kakaknya udah sekolah di sini nih Bu. Nah, tapi yang banyak yang jawab karena prestasi sekolah. Nah, ibu sampaikan prestasi sekolah sebetulnya bukan tergantung ke sekolah saja ya, tapi kerjasama kita orang tua dengan sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu ingin mengantarkan anaknya ke SD 21, ingin anak-anaknya berprestasi, anak-anaknya berkarakter, tapi sementara tidak ada motivasi dari orang tua, itu sama tidak? Jangan kecewa nanti sekolah anak. Saya pikir di SD 21 nih banyak prestasi, kenapa anak saya tidak berprestasi? Nah, jadi makanya harus ada kerjasama kolaborasi dengan orang tua. Katakan ke anak-anak, enggak bisa pencak silat, enggak bisa berbiaya. Ada yang tidak berbiaya, apa? Larilah sekencang-kencangnya. Nah, sekarang nih alhamdulillah Kota Payakumbuh ya, anak SD 66 itu juara 1 tingkat provinsi atletik lari nih, Ci. Sampai ke nasional. Jadi tiap tahun sepertinya Payakumbuh ada utusan nasional. Ada utusan terus ya. Ada utusan ke nasional. Waktu di SMP, kepala sekolah SMP yang 2 tahun itu, jadi ada anak-anak kita berprestasi karena memang Tanjung itu kan perbukitan. Nah, jadi suka lari, kencang larinya. Nah, akhirnya juara di provinsi. Akhirnya itu sekolah atlet tuh di Jakarta. Nah, akhirnya kemana-mana dia pergi karena hanya lari. Karena lari bisa dunia. Keliling dunia berarti ya. Berarti memang hasil dari Ibu Am ini memang sudah banyak yang berprestasi dan juga memang bagus ya untuk karir mereka ya Bu ya. Iya, karena kita kan sebetulnya motivasi itu sangat penting. Iya betul. Nah, jadi makanya Ibu sering memotivasi. Misalnya kita kan sekarang tidak harus akademik. Iya betul. Kan makanya sekarang kurikulum merdeka kan. Kurikulum merdeka. Harus akademik. Jadi di mana mereka bisa, itu kita arahkan anak-anak ke sana. Ibu, kira-kira harapan ke depan apa nih Bu? Silakan Ibu sampaikan harapan dari Ibu Ampirawati untuk SD 21 ke depan. Iya, tentu harapan Ibu sebagai kepala sekolah di SD 21 Payakumbuh, yang pertama bisa bekerja sama baik dengan pemerintah, terutama tentu dengan Dinas Pendidikan. Kemudian juga bisa bekerja sama baik dengan masyarakat, kemudian orang tua, dan tentunya Ibu ingin orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya sekolah ke SD 21 Payakumbuh, mari kita bersamai anak kita bersama-sama agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang pertama, anak-anak yang punya karakter. Sekarang kan memang karakter yang perlu kita tingkatkan. Jadi bagi Ibu pribadi ya, tentu untuk seluruh kawan-kawan Ibu di sini, Ibu sampaikan setinggi apapun nilai akademik anak, kalau tidak ada karakter itu sama dengan tidak. Karena dengan karakter ini anak-anak bisa menggapai apapun. Luar biasa, memang motivasi sekali dengan Bu Am, teman-teman podcast ya. Jadi untuk
teman-teman yang berprofesi sebagai tenaga pengajar tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik dengan dedikasi yang tinggi untuk menciptakan atau melahirkan generasi anak bangsa di Indonesia emas nanti ya Bu ya. Luar biasa. Jadi Ibu ingin menciptakan sekolah negeri yang madani. Dia negeri tapi sekolah negeri yang madani. Ibu ingin juga negeri ini ada sekolah negerinya yang madani. Nah itu keinginan Ibu ke depan. Apa yang usaha Ibu lakukan? Sekarang sudah ada MDTA di sekolah kita. MDTA. Nah, kalau dulu namanya TPA, TPQ. Nah di sini kan banyak ada belajar Al-Quran hadis, sejarah Islam, akhlak, banyak. Nah, alhamdulillah itu kita sekarang udah banyak siswa-siswanya, tapi itu memang di luar konteks SD 21 Payakumbuh. Nah, itu namanya MDTA-nya Ainul Yakin. Ainul Yakin. Alhamdulillah, jadi kita tahun ini berharap kelas 1 baru itu orang tuanya mau memasukkan anaknya ke TPA. Jadi Ibu berharap kalau masih dipercaya di SD 21 Payakumbuh, berharap sebelum pensiun itu lahirlah sekolah negeri yang madani. Ansur-ansur bahasanya Cia. Iya. Mudah-mudahan itu tercapai. Mudah-mudahan semua segala harapan dan cita-cita Bu Am bisa sampai ya teman-teman podcast, harus kita doakan. Amin. Ya karena memang sungguh sangat mulia sekali beliau ya. Beliau tanpa kenal lelah selalu mencoba berinovasi bagaimana ke depan SD ini menjadi baik lagi ke depan, luar biasa. Ya baik teman-teman FSB Podcast Paliko, mungkin itu saja mungkin yang bisa kita diskusikan dengan Ibu Amperawati SPD selaku Kepala Sekolah SD 21 pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain ya Bu. Amin. Dan harapan ke depan semoga SD 21 Payakumbuh akan lebih banyak lagi melahirkan prestasi-prestasi dari semua siswa dan siswi yang ada di sini. Amin. Baik untuk teman-teman guru, mungkin kita juga bisa memotivasi tetap semangat ya ibu-ibu. Mungkin bagi orang lain guru adalah hanya sebagai profesi guru, namun bagi murid guru-guru adalah pahlawan bagi mereka. Baiklah, mungkin itu saja. Saya lagi di FSB Paliko Podcast, kita tidak menjustis seseorang, namun kita hanya bertujuan memberikan pendidikan, literasi dan juga edukasi gitu. Jadi sebelumnya libur semester kemarin Bu, FSB Paliko ini sudah mengadakan kegiatan sunatan gratis untuk keluarga kurang mampu sudah 7 kali. Dan alhamdulillah kemarin pesertanya adalah dari siswa kita di SD 21. Tentu kita berharap tahun depan juga akan diadakan ya Cia. Iya, karena ini memang program rutin kita Bu, per semester. Ini, membantu meringankan beban orang tua sepertinya. Iya, apalagi mengingat ekonomi yang sulit saat ini ya Bu. Baiklah kalau begitu, saya Cici Kenzi, Ibu Amperawati. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even